Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada hari ini, Rabu 4 Agustus 2021. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah keluarga kali ini tertulis dalam kitab Matius pasal 23 ayat 23 hingga ayat 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, satu ayat sebelum nas ini, Yesus mengatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 22. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang sangat benci dengan sikap sombong. Bagi Yesus, sikap sombong adalah salah satu dosa terbesar umat manusia. Tidak terkecuali orang-orang yang mengaku sebagai orang beriman atau orang yang merasa paling beriman. Buktinya, kesombongan itu sudah merajalela dan mengakar dalam diri orang-orang yang mengaku paling beragama, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah ahli agama, tetapi moral mereka sangat dipertanyakan. Mereka membuat banyak peraturan, tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Mereka berlagak suci, padahal sangat bobrok. Tampilan mereka sangat saleh, tetapi ternyata penuh dengan kemunafikan. Bahkan di ayat 27, Yesus sangat keras berkata, kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa ketika Yesus mengkritik keras para ahli Taurat dan orang Farisi, sebenarnya itu termasuk mengkritik kita semua, orang yang mengaku beragama, orang yang mengaku beriman. Karena kesombongan, kemunafikan bisa menghampiri siapapun, termasuk orang yang merasa orang yang beriman.
Oleh karena itu kita harus menerima dengan lapang dada bahwa sebenarnya kritikan-kritikan Yesus yang kita dengarkan dalam ibadah malam hari ini sebenarnya juga ditujukan kepada kita. Namun kita jangan menjadi kesal, marah, atau tawar hati dengan seluruh perkataan Yesus itu. Justru kita harus mampu merendahkan hati kita bahwa sebenarnya tidak ada beda kita dengan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat atau orang Farisi tersebut. Namun yang membedakan kita dengan mereka hanya satu. Apa itu? Pertobatan. Ahli Taurat dan orang Farisi benar-benar mengeraskan hati mereka dan tidak mau bertobat setelah Yesus berulang kali mengkritik mereka. Malahan mereka justru menyerang balik Yesus dengan sangat luar biasa. Ini harus menjadi pembeda bagi kita. Bagaimanapun kerasnya kritik Yesus terhadap segala kesombongan dan kemunafikan orang-orang beriman, itu harus kita anggap sebagai didikan yang keras agar kita belajar memperbaiki diri, memperbaiki kualitas iman kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jika kita mengaku beriman, maka jangan kita biasakan menghakimi orang lain. Jika kita mengaku orang beriman, jangan manis di mulut tetapi pahit di dalam. Jika kita mengaku beriman, maka jangan menjatuhkan orang lain. Jika kita mengaku beriman, maka hindari melecehkan, merendahkan orang lain. Jika kita mengaku beriman, maka jauhkan sikap mencari kemuliaan diri. Jika kita mengaku beriman, maka jangan tutup pintu hatimu untuk menolong orang lain. Jika kita mengaku beriman, maka hargailah orang lain dengan setulus hati. Jika kita mengaku beriman, maka kuatkanlah yang lemah. Dan jika kita mengaku beriman, maka tebarkanlah damai sejahtera di tengah kemelut saat ini. Itulah yang dikehendaki Yesus dari diri orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan inilah yang harus menjadi pembeda kita dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kita mau diubahkan dengan kritikan, dengan didikan yang dari Yesus, supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan cinta kasih damai sejahteranya bagi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang telah memberikan kami nafas kehidupan, pemulihan, sukacita dan damai sejahtera hingga saat ini. Terima kasih untuk sabdamu yang telah menyapa kami, yang begitu keras mengkritik sikap hidup orang-orang yang mengaku paling beriman, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan sebenarnya dengan kerendahan hati, kritikan itu juga berlaku bagi kami. Karena seringkali kami dalam beriman, dalam beragama, bersikap sombong, bersikap munafik, merasa diri paling saleh, merasa diri paling benar, dan suka menghakimi orang lain, suka melecehkan orang lain, suka membenci orang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu benar-benar diperbaharui agar kami ini sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mendengar kritikan Yesus yang sangat keras, agar kami beroleh kehidupan, agar kami beroleh keselamatan yang daripada Tuhan saja. Ubahkanlah hati kami ya Tuhan, perbaharui kami, agar hidup kami ini sebagai orang beriman, sungguh-sungguh orang-orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, orang-orang yang mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Biarlah kami mampu menebarkan cinta kasih, damai sejahtera, pengharapan, penghiburan, dan penguatan bagi kehidupan kami yang penuh kemelut saat ini akibat pandemi COVID-19. Dan tolonglah kami ya Tuhan,
menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang tidak munafik, tapi yang sesuai antara perkataan dan perbuatan kami. Itulah yang Tuhan harapkan dari diri setiap orang percaya. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.